Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith fa'aghithna wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin abada wa aslih lana sya'nana kullah. Alhamdulillahi rabbil alamin bari'il khalaiqi ajma'in wassalatu wassalamu ala ashrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulih habibihi wa najibihi wa safiyihi wa khiratihi ala khalqih al-mahmudil ahmad al-abdil muayyad al-mustafa al-amjad abil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-muntajabin siyama baqiyatillahi fil aradin ajalallahu ta'ala farajahu syarif wa ja'alna jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min adba'ihi wa junudi amma ba'd. Ikhwani wa akhwatil azza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian tentang wasiat Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam kepada putra beliau Al-Imam Hasan Al-Mushtaba alaihi salam. Kita pada bagian ke-7 kemarin, ya, kita malam ini masuk pada bagian ke-8 atau pertemuan ke-8 ya. Dan di pertemuan ke-7 itu kita telah sampai pada kalimat ini. Fa inna khairal qawli ma nafa'. Sebaik-baik ucapan itu adalah yang bermanfaat. Wa'lam, dan ketahuilah wahai putraku, annahu la khaira fi ilmin la yanfa'. Bahwa tidak ada kebaikan dalam ilmu yang tidak ada manfaatnya. Ini kemarin sudah kita bahas. Wala yuntafa'u bi ilmin la yahiqqu ta'allumu. Dan juga tidak bisa mengambil manfaat dari sebuah ilmu yang tidak layak untuk dipelajari. Memang dalam kehidupan manusia ini ada hal yang memang tidak terlalu perlu untuk kita pahami, untuk kita ketahui, yang bahkan menghabiskan waktu untuk mempelajarinya atau untuk memahaminya itu akan menjauhkan kita dari skala prioritas hal-hal yang perlu kita ketahui. Karena kita semua tahu bahwa waktu hidup kita di dunia ini singkat, terbatas. Karenanya kita harus pandai-pandai untuk memilih mana pengetahuan-pengetahuan atau ma'rifah-ma'rifah yang harus kita pahami. Jangan asal kita habiskan waktu untuk memahami sesuatu, apalagi kalau sesuatu itu tidak punya kelayakan untuk kita habiskan waktu kita untuk mengetahuinya. Kita sampai pada bagian itu. Dan sekarang kita akan masuk pada bagian berikutnya. Pada bagian berikutnya, Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata seperti ini. Ai bunayya, wahai putraku, inni lamma ra'aituni qad balagtu sinnan. Hal-hal yang sederhana kita terjemahkan biasa saja, sampai nanti ada hal-hal yang perlu kita kaji lebih jauh. Ketika aku melihat bahwa diriku telah berusia cukup, artinya qad balagtu sinnan, ini aku sudah masuk usia tua, kata Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Wa ra'aituni azdadu wahnan, dan sebagai konsekuensi logisnya bertambahnya usia, aku juga melihat bahwa dari hari ke hari aku juga semakin melemah, artinya fisikku melemah. Nah, kita semua tahu kan bahwa manusia itu ketika memasuki usia senja otomatis raganya, fisiknya juga melemah. Badartu biwasiyati ilaik, maka aku bergegas, ya, jadi berangkat dari aku sudah semakin berumur, aku juga sudah semakin melemah fisikku. Badartu biwasiyati ilaik, aku bercepat-cepat untuk memberikan wasiat ini padamu. Wa awradtu hisalan minha qabla ayyajala bi ajali duna an ufdiya ilaika bima fi nafsi. Dan dalam wasiat itu aku telah membawakan, ya, hisalan, ya, serangkaian pesan, ya, dalam bentuk
perangai-perangai, ya, hisalan minha, ya, qabla ayyajala bi ajali, sebelum ajalku lebih cepat menjemputku. Artinya aku harus sampaikan wasiat ini sebelum ajal menjemputku. Dan aku tidak mau ketika ajal mendatangiku, aku belum menyampaikan wasiat ini. Qabla ayyajala bi ajali duna an ufdiya ilaika bima fi nafsi. Ya. Dan aku belum menyampaikan apa yang ada dalam pemahamanku. Artinya aku sebagai seorang ayah yang telah menjalani sekian waktu kehidupan, aku memiliki berbagai macam pengetahuan, pengalaman, nasihat-nasihat, pesan-pesan, ya, yang aku ingin engkau mengetahuinya, dan aku ingin menyampaikan ini sebelum ajalku tiba. Au an anqusa fi ra'yi kama nuqisat fi jismi. Yang Ali juga, ini kan yang Ali menggambarkan pada umumnya ayah, pada umumnya seorang ayah itu punya sifat yang seperti ini. Atau aku juga khawatir kalau ini aku tunda-tunda, pesan-pesan ini tidak aku sampaikan padamu, nanti namanya aku ini manusia, ya. Boleh saja orang yang sudah semakin tua, masuki usia senja, itu kemampuan berpikirnya, memorinya juga akan berkurang. Yang ini berbicara para ayah secara umum, karena dia mewakili para ayah yang sedang berwasiat kepada putranya. Artinya ini nasihat bagi kita, kalau kita nanti punya anak, itu kita jangan tunda-tunda kita memberikan pesan, wasiat, nasihat-nasihat penting. Sebelum nanti semuanya terlambat, kita melemah, dan bahkan boleh jadi kita pikun, sehingga kita tidak bisa memberikan hal-hal yang penting kepada anak kita. Karena kita sudah sebagaimana secara fisik melemah, kita juga secara pemikiran ini juga melemah. Orang tua itu juga kemampuan mengingatnya, berpikirnya. Syukur-syukur kalau dia kemudian tidak terkena penyakit seperti Alzheimer dan lain sebagainya. Kalau enggak, ya sudah selesai, sudah walaupun ayah itu belum meninggal dunia, tapi dia sudah tidak punya kemampuan untuk menyampaikan sesuatu yang penting kepada putranya. Artinya Imam Ali memberikan keterangan ini agar para ayah juga tidak terlambat dalam memberikan pesan-pesan penting kepada putra-putri mereka. Au an anqusa fi ra'yi atau unqasa fi ra'yi kama nuqisat fi jismi. Ya, aku juga tidak ingin ya pemikiranku itu berkurang, ya, kemampuan berpikirku berkurang, sebagaimana juga fisikku ini kemampuannya juga dari waktu ke waktu berkurang. Itu bagian pertama. Dan yang kedua, au yasbiqani ilaika ba'du ghalabatil hawa wa fitanid dunya. Aku juga tidak ingin aku sampaikan ini cepat-cepat di waktu-waktu dini, di waktu-waktu awal, ya. Itu tujuannya apa? Aku juga tidak ingin bahwa nanti ghalabatil hawa, jadi kekuasaan hawa nafsu atau fitnah dunia lebih dahulu menguasaimu. Aku tidak ingin nasihat-nasihat penting ini belum aku sampaikan, sementara nanti kekuatan hawa nafsu dan juga fitnah dunia sudah terlanjur mencengkrammu, wahai putraku, sehingga nanti nasihat-nasihatku tidak lagi berguna bagimu, wahai putraku. Ini juga penting, kadang-kadang kita harus menyampaikan nasihat-nasihat kepada putra-putri kita itu sebelum mereka sudah terikat dengan kekuatan hawa nafsu atau fitnah dunia. Kalau mereka sudah larut dalam kekuatan hawa nafsu dan fitnah dunia, ya, berbagai macam hal yang terjadi di dunia ini, kita tahu kan betapa dunia ini bisa merubah pikiran, ya, merubah tujuan, merubah prinsip dan lain sebagainya. Nanti sudah terlambat semua itu, karena nanti nasihat-nasihat kita akan ditertawakan oleh anak-anak kita, karena dia sudah terjerat oleh kekuatan hawa nafsu, ada keinginan, angan-angan, cita-cita, macam-macam, fitnah dunia, gemerlap dunia, tipuan dunia, rayuan dunia, ya, kompetisi dalam menumpuk dunia dan lain sebagainya. Jangan sampai itu lebih dulu menguasai putra-putri kita sebelum kita menyampaikan nasihat-nasihat penting kepada mereka. Au yasbiqani ilaika ba'du ghalabatil hawa wa fitanid dunya. Kenapa? Karena kalau sudah begitu, artinya kalau seandainya para orang tua ini terlambat dalam memberikan nasihat,
sehingga anaknya sudah lebih dulu dikuasai oleh kekuatan-kekuatan hawa nafsu dan fitnah-fitnah dunia, fatakuna kas'bin nafur. Ketika itu nanti engkau akan menjadi seperti tunggangan yang liar, seperti kuda yang baru saja diambil dari hutan atau dari padang pasir dan lain sebagainya. Kuda liar, dipegang tidak bisa ditunggangi. Setiap orang yang mendekat akan akan dibuat terpental, entah ditendang, entah diangkat digulingkan dari punggungnya. Seperti itulah. Fatakuna kas'bin nafur. Ya. Artinya kalau nasihat-nasihat penting ini itu terlambat aku sampaikan, dan seorang anak atau seorang putra, seorang putri sudah terlebih dahulu dikuasai oleh kekuatan-kekuatan hawa nafsu dan fitnah-fitnah dunia, maka nanti anak-anak kita itu akan menjadi seperti tunggangan yang liar, yang tidak bisa didekati, tidak bisa dielus, ya kan? Maksudnya kita mengelus malah kita akan ditendang. Ya, seperti itulah kalau kita melihat bagaimana orang-orang itu betapa susahnya mereka menjinakkan binatang yang masih liar atau kuda-kuda liar. Katanya Mali, kalau terlambat nanti kita sama dengan bertemu dengan kuda liar yang begitu baru kita mau mendekat kita sudah ditendang duluan. Fatakuna kas'bin nafur. Nah, ya Mali lebih jauh menjelaskan, ini juga ada banyak poin-poin penting ini bagi para pendidik, bagi para psikolog ya. Saya hanya menerjemahkan ini, tapi antum dengan kemampuan antum bisa menjabarkan lebih jauh kira-kira poin-poin yang sudah dibidik oleh Mali ini bisa menjadi nilai-nilai yang sangat tinggi dalam dunia pendidikan dan psikologi. Yang Mali kemudian berkata, wa innama qalbul hadath kal ardil khaliyah. Katanya Mali, itu hatinya anak-anak yang masih belia, yang masih remaja, ya itu ibarat lahan yang belum ditanami. Jadi lahan subur yang sebenarnya belum ada tanamannya. Jadi benih apapun yang dilempar di situ akan tumbuh. Wa innama qalbul hadath kal ardil khaliyah, seperti lahan yang kosong tapi subur, siap untuk ditanami, belum ada tanamannya. Kadang-kadang kalau kita bertemu dengan lahan yang subur tapi yang sudah ada tanamannya, kita tidak bisa menanam lagi karena sudah ada tanamannya. Nah, sementara anak-anak yang masih remaja, masih belia ini, katanya Mali, kal ardil khaliyah, seperti lahan yang kosong, subur tapi belum ada tanamannya. Wa innama qalbul hadath kal ardil khaliyah ma ulqiya fiha min syai'in qabilathu. Jadi benih apapun yang ditebarkan atau ditaburkan di tanah itu, maka tanah itu akan menerimanya dan akan menumbuhkannya. Ini adalah keterangan yang juga ada dalam wasiat Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam kepada putranya Al-Imam Hasan Al-Mujtaba alaihissalam. Kata beliau, wa innama qalbul hadath kal ardil khaliyah. Apa maksudnya lahan yang kosong ini? Ma ulqiya fiha min syai'in qabilathu. Apapun dari jenis benih yang ditaburkan di sana, maka tanah itu akan menerimanya dan akan menumbuh kembangkannya. Karena subur dan kosong. Jadi benih apapun dia akan cepat tumbuh di lahan yang kosong itu. Dan bergantung anak-anak kita ini ketika seperti lahan yang kosong ini, siapa yang lebih dulu menanam? Ya, kalau yang ditanam di situ adalah unsur-unsur yang negatif, maka yang berkembang dan subur adalah hal-hal yang negatif. Kalau terlebih dahulu para ayah mereka, para orang tua mereka menanamkan benih-benih yang baik, maka yang akan bertumbuh dan akan berkembang adalah hal-hal yang positif. Nah, kemudian Imam Ali melanjutkan, fabadartuka bil adabi qabla ayyaksuwa qalbuk. Maka aku bergegas untuk mengajarkanmu adab, ya, sebelum hatimu mengeras. Qabla ayyaksuwa qalbuk. Oh iya, karena ghalabatil hawa dan fitanid dunya, ya, kekuatan-kekuatan hawa nafsu kalau menjerat, atau fitnah-fitnah dunia, ketika anak sudah masuk dalam perputaran roda fitnah dunia, itu nanti hatinya akan mengeras. Kalau hatinya sudah mengeras, tidak bisa tembus. Nasihat-nasihat baik hanya akan didengar dan terpental, atau dengan bahasa yang populer, masuk telinga kanan, keluar
telinga kiri, seperti itu ketika hati sudah mengeras. Fabadartuka bil adab qabla ayakswa qalbu. Karena itu hal-hal positif itu kita jangan pernah lelah untuk menyampaikan pada anak-anak kita sejak usia dini sampai dia belia dan remaja. Terus kita tanamkan hal-hal yang baik. Karena apa? Karena mereka seperti al-ard al-khaliyah, seperti lahan yang kosong dan subur. Kebaikan-kebaikan yang kita tanam, nilai-nilai tauhid, bahwa dia harus bersyukur kepada Tuhannya, berterima kasih kepada Tuhannya. Hal-hal yang sederhana. Siapa yang beri mata kamu, yang beri telinga kamu, yang beri ini, kamu harus berterima kasih kepadanya. Nah, hal-hal seperti ini kalau kita sampaikan kepada anak-anak kita di usia dini, itu akan menjadi sebuah benih yang tumbuh subur dalam jiwa anak-anak kita, dan akan terus mereka kenang sampai akhir hayatnya, dan akan menjadi prinsip, akan menjadi hal-hal yang fundamental dalam pemikiran mereka. Itu pentingnya. Fabadartuka bil adab qabla ayakswa qalbuk wa yastaghila lubbuk. Artinya jangan sampai nanti otakmu ini sudah sibuk dengan hal-hal yang lain. Kadang-kadang kalau kita tidak cepat-cepat, maka nanti otak anak kita, pemikiran anak kita ini sudah disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya keduniawian. Kompetisi, berlomba untuk menumpuk dunia, lifestyle dan lain sebagainya. Sudah mereka akan berlomba, akhirnya mereka melihat bahwa kehidupan itu ya bagaimana seorang bisa tampil dengan mobilnya, dengan pakaian mahalnya, seperti itulah. Akhirnya sudah larut dalam hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Nah, wa yastaghila lubbuk, jangan sampai ya otakmu ini, karena yang malik kepada yang Hasan ya. Jadi aku bergegas untuk menyampaikan masalah yang terkait dengan adab ini sebelum hatimu mengeras dan sebelum nanti pemikiranmu sudah disibukkan oleh hal-hal yang bersifat duniawiya. Kenapa aku sampaikan di saat-saat awal litastaqbila bijiddi ra'yika minal amr, agar engkau menerima nasihatku ini dengan penuh kesungguhan, dengan penuh ketulusan kau menerimanya, karena kamu ini masih lahan yang subur, lahan yang yang kosong dan subur. Jadi kau menerimanya karena belum ada yang lain. Jadi ini kau terima secara tulus, murni, ya, tanpa ada gangguan. Artinya jiwamu belum terkontaminasi, pemikiranmu juga belum terkena polusi, fitnah-fitnah dunia dan kekuatan-kekuatan hawa nafsu. Oh iya. Jadi sudah kita sampaikan pesan-pesan itu sebelum dia mengenal, boleh jadi asmara, belum mengenal cinta. Maksudnya hubungan dengan lawan jenis. Karena kalau sudah itu nanti sudah sibuk dia nanti. Sudah sibuk nanti dengan dengan cinta monyetnya, dengan dengan masalah-masalah yang terkait dengan asmara dan lain sebagainya. Akhirnya yang penting buat dia adalah urusan percintaan. Dan ketika itu sudah tertutup hatinya, sudah Anda bicara apapun dianggap Anda mengusik kebahagiaannya. Nah, litastaqbila bijiddi ra'yika minal amr. Agar menerimanya dengan penuh kesungguhan, artinya belum ada hal-hal yang mengganggu kamu dalam menerima nasihat-nasihat. Maqad kafaka ahlut tajarubi bughyata wa tajribata. Dan aku sampaikan ini agar engkau tidak lagi perlu menjalani pengalaman-pengalaman hidup. Banyak orang yang boleh jadi itu pengalamannya itu bisa jadi pahit. Artinya aku ini sudah melihat semuanya. Jadi berbagai macam pengalaman umat manusia ini dalam kehidupannya aku sampaikan kepada kamu, sehingga kamu tidak perlu coba-coba, kamu tidak perlu jatuh bangun. Aku berikan padamu hal-hal yang kalau ini kamu lakukan, kamu pasti akan selamat. Kalau ini tidak kamu lakukan, kamu akan hancur dan binasa. Jadi kamu tidak perlu nyoba sendiri, tidak perlu ngalami sendiri. Kata Imam Ali, litastaqbila bijiddi ra'yika minal amri maqad kafaka ahlut tajarubi bughyata wa tajribata. Jadi kamu tidak perlu mengalami kelelahan orang-orang yang mendapatkan pengetahuan itu dengan pengalaman pribadi atau dengan pengalaman mereka sendiri. Karena mendapatkan pengetahuan dengan pengalaman boleh jadi setelah orang itu sudah jatuh bangun, sudah hancur lebur, baru dia dapat sesuatu, dapat pengetahuan. Artinya tidak. Artinya manusia itu
Dia bisa belajar dari pengalaman orang lain. Untuk paham sesuatu dia tidak perlu mengalaminya sendiri. Dia bisa belajar dari pengalaman orang lain. Untuk dia mengambil ibrah. Ya, pelajaran tidak harus manusia itu pelakunya. Sejarah umat manusia ini kalau dibaca dan direnungkan itu bisa menjadi pelajaran tanpa kalian harus mengalaminya. Anda dengan kata apa itu, dengan kalau mau kita contohkan dengan contoh-contoh yang kasar, Anda tidak perlu menjadi Fir'aun untuk kemudian memahami kesalahan Fir'aun. Anda tidak perlu menjadi Namrud untuk kemudian memahami kesalahan Namrud. Anda tinggal baca cerita Fir'aun, cerita Namrud, cerita Korun. Anda tidak perlu menjadi Korun untuk memahami kesalahan Korun. Anda cukup membaca ceritanya dan Anda mengambil ibrah darinya. Nah, jadi aku berikan padamu di mana orang-orang yang mengalami hal-hal ini, yang akhirnya menjadi pelajaran, menjadi ibrah itu, mereka telah berlelah-lelah ya untuk sampai pada pengetahuan yang nantinya aku akan sampaikan padamu, wahai putraku. Fatakuna qad kufita ma'unatat talab. Ya, maka dengan demikian engkau cukup. Kamu tidak perlu mencari pengalaman sendiri, tidak perlu. Aku akan berbagi pengalaman denganmu, wahai putraku. Dan engkau tidak perlu merasakan lelahnya orang ketika mendapatkan pengetahuan dari pengalaman pribadi mereka. Wa ufita min ilajit tajrubah. Dan engkau juga telah dibebaskan ya dari memperbaiki kesalahan dari sebuah pengalaman. Jadi, kalau kita yang menjalani sendiri, boleh jadi kita telah melakukan kesalahan dahulu, baru kemudian setelah kesalahan itu kita sampai pada pengetahuan, dan kesalahan yang dibuat boleh jadi mengembalikan kita pada posisi awal itu harganya bisa mahal dan bisa berat bagi seseorang ketika dia menjalani sebagai contoh namanya. Nah, orang itu tidak perlu dia menjadi pecandu dulu untuk kemudian dia paham bahayanya narkoba. Ada orang-orang yang paham narkoba ini berbahaya setelah dia menjadi pemandat, tapi dia sudah hancur. Berat bagi dia untuk sembuh dari kesalahan ini berat baginya. Walaupun kadang dia bisa sembuh, walaupun kadang pengalaman akan memberikan padanya pelajaran, dia akan berhenti karena dia melihat betapa ruginya, betapa sakitnya, betapa hancurnya kalau dia terus memakai barang haram itu. Tapi orang tidak harus menjadi pemadat untuk kemudian dia mendapatkan pemahaman bahwa narkoba itu berbahaya. Tidak cukup dia lihat peristiwa-peristiwa untuk kemudian dia mengambil pelajarannya, dan dia tidak perlu menjalani sakitnya masa-masa rehabilitasi. Wa ufita min ilaji tajrubah fa'ataka min dzalika ma qad kunna na'ti. Dan akan mendatangimu ya pengetahuan-pengetahuan itu, apa-apa yang sebelumnya telah kita lakukan. Artinya apa yang dilakukan oleh orang-orang itu ilmunya sampai kepada engkau, wahai putraku, tanpa engkau harus menjalani pahit dan getirnya pengalaman itu. Wastabana laka ma rubbama adlama alaina minhu. Dan boleh jadi nanti engkau dengan berbagai macam pengalaman ini akan menjadi jelas bagimu hal-hal yang mungkin belum jelas bagi mereka yang mengalaminya. Ini adalah beberapa nasihat yang disampaikan oleh Imam Ali kepada Imam Hasan agar orang yang menerima nasihat ini betul-betul menghargai betapa mahalnya nasihat yang seperti ini. Dipahamkan bahwa aku berikan padamu berbagai macam pengetahuan ini agar engkau selamat dari pengalaman-pengalaman pahit. Yang boleh jadi pengalaman itu kadang-kadang bisa menghancurkan orang ketika melakukan kesalahan. Boleh jadi dia tidak kemudian dia selamat, dia hancur dalam kesalahannya. Ada kalanya begitu. Nah, kita lanjutkan. Imam Ali kemudian melanjutkan, ai bunayya, wahai putraku. Ini bagian ini adalah Imam Ali menitik beratkan tentang pentingnya sejarah dan pengalaman orang-orang yang terdahulu. Artinya penting kita membaca
berbagai macam hal yang terkait dengan generasi yang lalu atau generasi dari dahulu. Apa saja sih mereka ini telah mengalami apa saja, telah sampai pada apa saja, apa yang membuat mereka hancur, apa yang membuat mereka jaya. Pengalaman umat manusia, umat-umat terdahulu, pribadi-pribadi yang mungkin sebelum kita hidup. Orang seperti Korun, orang seperti Fir'aun, seperti Namrud, dan lain sebagainya, itu semuanya pengalaman. Ai bunayya, katanya Andi kepada putranya, wahai putraku, inni wa in lam akun umirtu umra man kana qabli. Nah, ini meskipun aku ini tidak punya umur seperti mereka yang sebelum aku, artinya sebelum aku ini ada banyak generasi umat manusia. Aku mungkin hanya punya umur sekian puluh tahun. Aku tidak hidup dengan mereka dari awal sampai akhir, enggak. Dan pada umumnya manusia kan seperti itu kan. Manusia itu hanya hidup dalam kurun waktu yang pendek, 60, 70, 80 tahun, itu sudah pada umumnya sudah. Sementara kalau kita mau melihat sejarah kehidupan umat manusia ini sudah ratusan tahun, sudah puluhan abad, bahkan ribuan tahun. Yang Nabi berkata, "Ai bunayya, wahai putraku, inni sesungguhnya aku, wa in lam akun umirtu umra man kana qabli." Aku tidak hidup bersama semua orang dari generasi terdahulu. Faqad nadartu fi a'malihim. Tapi aku melihat, aku mempelajari, aku mengkaji, aku meneliti apa yang terjadi pada mereka. Apa yang mereka lakukan, aku pelajari, aku pahami, aku teliti, aku kaji. Wa fakkartu fi akhbarihim, dan tentang berita-berita umat manusia di masa terdahulu itu aku melakukan pemikiran, aku lakukan analisa. Aku berusaha memahami kenapa mereka begini, kenapa mereka begitu, kenapa sampai begini, kenapa sampai begitu. Fakkartu fi akhbarihim. Aku melakukan perenungan, pemikiran, analisa. Wasirtu fi atharihim, dan aku berjalan, aku menapaktilasi jejak-jejak mereka. Ya kan, dalam kehidupan umat manusia ini, di masa kita sekarang ini ada banyak peninggalan dari mereka yang hidup di masa lalu. Yang Ali mengatakan wasirtu fi atharihim, aku juga bukan hanya memikirkan, bukan hanya merenungkan berita-berita tentang mereka, cerita-cerita tentang mereka, riwayat-riwayat tentang mereka, tapi aku juga mendatangi tempat-tempat peninggalan mereka. Wasirtu fi atharihim hatta uttu ka ahadihim, dan karena aku seperti ini, maka aku seakan aku seperti mereka. Artinya ketika aku mempelajari katakanlah apa yang terjadi pada 2 abad sebelum aku, ya, seakan aku hidup bersama mereka. Atau 10 abad sebelum aku, seakan aku hidup dengan mereka. Hatta sirtu hatta uttu ka ahadihim. Aku begitu memahaminya, begitu mengkajinya, begitu menelitinya. Ya. Sampai-sampai aku ini seakan salah satu dari mereka, seakan aku hidup. Katakanlah ketika aku berbicara tentang apa yang terjadi pada umat Nuh alaihi salam, maka seakan-akan aku bersama mereka. Aku satu di antara mereka. Hatta uttu ka ahadihim. Aku bayangkan situasi dan kondisi bagaimana ketika Nuh alaihi salam itu berdakwah. Bertahun-tahun dia berdakwah dengan penuh ketabahan, dengan penuh kesabaran. Dan aku bayangkan pengingkaran umatnya, bahkan pengingkaran putranya, istrinya. Bagaimana mereka mencerca Nuh, meremehkan Nuh, dan bagaimana akhirnya kemudian datang azab yang menenggelamkan mereka semua. Dan hanya yang bersama Nuh yang selamat. Hatta uttu ka ahadihim. Aku pelajari itu seakan aku satu di antara mereka. Bal ka'anni bimantaha ilayya min umurihim qad umirtu ma awwalihim ila akhirihim. Dan ketika aku akhirnya mempelajari sejarah mereka dari awal sampai akhir, maka seakan aku hidup dengan yang pertama sampai yang terakhir. Jadi belajar sejarah atau mempelajari sejarah itu akan menjadikan seakan-akan kita hidup di setiap waktu, hidup di segala zaman. Yang Ali berkata, bal ka'anni bimantaha ilayya min umurihim, apapun yang menimpa mereka, orang-orang di masa lalu, qad umirtu, maka dengan aku mempelajarinya, maka seakan aku telah hidup
bersama yang paling awal ila akhirihim, sampai yang paling akhir. Nah, ini pentingnya mempelajari sejarah, dan pentingnya juga sejarah untuk dipelajari, untuk diambil pelajaran ibrah dan pesan-pesannya. Yang Ali melanjutkan, fa'araftu safwa dzalika min qadarih. Dari semua yang aku pelajari, dari apa yang terjadi di masa lalu, aku tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang jernih dan mana yang keruh. Fa'araftu safwa dzalika min qadarih. Ya, aku mengetahui dari berbagai macam sejarah umat manusia itu, mana sejarah-sejarah yang kotor dan mana sejarah-sejarah yang bersih dan suci, mana yang keruh dan mana yang jernih. Wa naf'ahu min darari. Aku tahu apa saja yang kalau mereka lakukan itu bermanfaat, dan apa saja yang kalau mereka lakukan itu merugikan mereka. Aku tahu mana yang bermanfaat dan mana yang mendatangkan kerugian dan bahaya. Fastakhlastu laka min kulli amrin nakhilaka. Dan dari semua yang aku pelajari itu, aku ringkaskan untukmu wahai putraku. Dari setiap hal itu, istilahnya yang menjadi pilihannya. Jadi tidak mungkin aku ceritakan semua sejarah itu kan, karena sejarah manusia panjang. Tapi dari semua yang aku pelajari, aku berikan kepadamu ringkasannya yang terbaik, yang paling penting dari apa yang harus kamu ketahui dari cerita umat-umat terdahulu. Fastakhlastu laka min kulli amrin nakhilata. Aku ringkaskan untukmu dari setiap hal nakhilata. Nakhilata itu pilihannya. Jadi materi-materi pilihannya itu aku bagikan atau aku berikan padamu wahai putraku. Tawakhaitu laka jamilah. Ya, yang baik-baik, yang penting-penting aku pilihkan untukmu agar engkau ketahui. Aku juga tegaskan mana yang harus kamu ikuti, mana yang hal-hal yang jamil yang harus kamu ikuti, yang harus kamu lakukan. Wa saraftu anka majhula. Ya. Dan aku juga berusaha untuk menghindarkan kamu dari hal-hal yang tidak jelas, yang kalau kamu arungi, kalau kamu lakukan, kamu akan mengalami kerugian. Seperti itu Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam memberikan nasihat kepada putranya. Wa ra'aitu haitsu anani min amrika ma ya'ni al-walid asy-syafiq. Imam Malik kemudian mengatakan bahwa kenapa aku perlakukan engkau seperti ini? Karena aku adalah seorang ayah yang menyayangi putranya. Al-walid asy-syafiq itu artinya ayah yang menyayangi putranya. Jadi apapun yang menimpamu seakan menimpaku. Apapun yang penting bagimu itu juga penting bagiku. Karenanya aku perlakukan engkau seperti diriku. Wa ra'aitu haitsu anani min amrika ma ya'nil walid asy-syafiq. Jadi apa yang aku akan sampaikan padamu ini adalah apa yang ingin dipersembahkan oleh seorang ayah yang mencintai putranya. Sudah pastilah aku akan berikan padamu hal-hal yang paling penting untuk kamu ketahui, agar kamu mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dalam kehidupan ini dan terhindar dari kerugian dan bahaya dari kehidupan ini. Wa ajma'tu alaihi min adabika ay yakuna dzalik. Dan katanya Ali, aku telah mengambil sebuah keputusan ya untuk mendidikmu ya, agar engkau seperti apa yang aku inginkan. Ya tentu yang diinginkan oleh seorang ayah adalah hal-hal yang paling baik untuk anaknya. Wa anta muqbilul umur ya muqtabalud dahr dzuniyatin salima wa nafsin safiyah. Kenapa aku sampaikan semua ini? Karena engkau ini masih sangat muda. Kamu masih hidup di awal-awal usiamu, di awal-awal umurmu. Kamu masih punya niat yang salimah. Hatimu masih bersih. Kamu masih penuh dengan ketulusan. Kamu masih jauh dari kepentingan-kepentingan
yang terkait dengan hawa nafsu dan kepentingan-kepentingan yang terkait dengan dunia. Wa nafsin safiyah, jiwamu masih bersih. Setelah ini semua, baru Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam masuk pada apa yang hendak disampaikan kepada putranya. Wa an abtadi'aka bi ta'limi kitabillahi azza wa jalla wa ta'wili. Yang Ali kemudian mengatakan bahwa yang pertama yang akan aku ajarkan padamu wahai putraku, ini juga pelajaran bagi seluruh ayah. Ini kan kalau Imam Hasan, Imam Ali kan mereka dua-dua maksum. Tapi ini adalah cerita bagaimana seorang ayah memberikan nasihat kepada anaknya. Wa an abtadi'aka bi ta'limi kitabillah, dan aku memulai ya mengajarimu tentang kitabullah, tentang Al-Qur'an, wa ta'wilih, dan takwilnya. Jadi yang pertama yang aku ajarkan padamu wahai putraku adalah Al-Qur'an dan takwilnya. Wa syara'il Islam wa ahkamih, ya, syariat-syariat Islam dan hukum-hukumnya. Wa halalihi wa haramih, apa yang halal, apa yang haram. La ujawidhu dzalika bika ila ghairi, dan aku tidak akan mengajarkan hal yang lain sebelum ini selesai. Nah, ini juga penting. Ini menjadi semacam apa namanya itu, panduan bagi kita bahwa hal-hal penting yang harus dipahami oleh putra-putri kita, yang pertama adalah terkait dengan Al-Quran. Jadi ada banyak pengetahuan, tapi pengetahuan yang paling penting di awal adalah Al-Quran. Kenalkan anak kita pada Al-Quran, dari mulai belajar membacanya, menghafalnya, kemudian memahami arti dan maknanya. Ya, wa ta'wilih, dan takwilnya tentunya. Ketika kita mengajarkan Al-Quran, Al-Quran itu diajarkan dengan dengan takwilnya. Takwil itu dalam keterangan Ayatullah Nasir Makarim Shirazi, dia katakan bahwa takwil itu ada dua. Takwil itu ada yang terkait dengan menjelaskan filosofi sesuatu, itu takwil, dan juga takwil juga berarti tafsir atau menjelaskan kalimat-kalimat. Jadi takwil itu ketika dikatakan wa an abtadi'aka bi ta'limi kitabillahi azza wa jalla wa ta'wilih, ya, takwil ini arti umumnya adalah Al-Quran, ya, bagaimana tafsirnya, bagaimana maksudnya. Itu di antara arti takwil. Dan juga di antara arti takwil adalah ketika ada hukum-hukum seperti ini, ada prinsip-prinsip seperti ini, kira-kira filosofinya apa, kenapa kok begini, kenapa kok begitu. Itu juga bagian daripada takwil. Jadi mengajarkan yang pertama adalah Al-Quran, takwilnya, syariat Islam, hukum-hukumnya, halal haram, ini yang paling utama. Jadi memang anak kita di awal itu mereka harus kenal Al-Quran, harus memahami beberapa makna dari ayat-ayat yang boleh jadi seperti ayat-ayat yang biasa dibaca di sholat. Anak-anak kita sudah harus paham arti daripada suratul Fatihah, surat Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidhatain, Ayatul Kursi, ya, kemudian Al-Qadr, ya, surat-surat yang penting. Ya, semua surat penting, tapi kan tidak mungkin kan kita mengajarkan anak kita seluruh Al-Quran, tapi poin-poin pentingnya, ajaran-ajaran yang bersifat prinsipil, itu harus kita kenalkan kepada anak-anak kita. Dan syariat Islam, mereka harus kenal syariatnya, mereka harus tahu hukumnya, cara wudhu, cara sholat, cara mandi, ya, harus tahu itu syariat Islam, tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, bagaimana bisa puasa secara sah, ya, itu hal-hal yang memang harus sampai pada putra-putri kita. Dan kemudian masalah halal haram, mana yang halal dan mana yang haram, ini penting, mereka harus tahu. Itu termasuk pengetahuan-pengetahuan yang bersifat primer yang harus diketahui oleh putra-putri kita. La ujawizu dzalika bika ila ghair. Aku tidak akan beralih, ya,
pada materi lain sebelum ini selesai. Kitabullah, takwilnya, syariat Islam, hukum-hukum Islam, halal haram. Nah, jadi sebenarnya Imam Ali di sini berbicara tentang pengetahuan itu banyak, ilmu itu banyak, tapi kita berbicara skala prioritas, mana yang paling penting. Dalam hal ini Imam Ali membidik bahwa yang paling penting adalah Al-Quran, takwilnya, syariat Islam, hukum-hukum Islam, halal haram, ini yang paling penting. Yang lain setelah ini. Karena itu sebenarnya pendidikan agama itu adalah pendidikan awal, pendidikan yang harus dipahami sebelum anak itu memahami yang lain-lain. Nah, jadi ibarat kenapa kok ini didahulukan? Karena memang kadang-kadang sebagai contoh ini ya, ada kebutuhan-kebutuhan itu yang bersifat primer, ada kebutuhan-kebutuhan yang bersifat sekunder. Dan tentu kita ini punya kebutuhan primer, punya kebutuhan sekunder. Dan tentu jika kita hendak memenuhi mana yang terlebih dahulu harus dipenuhi, ya kebutuhan primer. Sebagai contoh umpamanya kebutuhan primer itu sandang, pangan, papan. Ketika seseorang belum selesai dengan sandangnya, dengan papannya, ya dengan pakannya, ya dengan pangannya maksudnya, ya, sandang, pangan, papannya. Ketika belum selesai dengan ini, ya jangan sibuk beli perhiasan, jangan sibuk beli aksesoris, ya kan? Pusatkan seluruh keuangan untuk memenuhi hal-hal yang pokok ini dulu, karena ini adalah sesuatu yang jiwa Anda, kehidupan Anda terikat erat dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan primer ini. Anda ketika belum cukup untuk menyediakan makanan atau kebutuhan makan dalam hidup ini, Anda jangan sibuk untuk beli perhiasan. Ini sekedar contoh saja bahwa kita harus betul-betul melihat skala prioritas dalam masalah pengetahuan. Apa yang paling awal perlu diketahui? Yang Ali menjelaskan bahwa Al-Quran, syariat Islam, hukum-hukumnya, halal haram, ini yang paling penting. Itu adalah ibarat kebutuhan-kebutuhan primer seorang manusia. Tentang Al-Quran, ya Al-Quran ini memang luar biasa. Di sini kita akan sedikit melakukan pendalaman ya. Kenapa kok sampai hal-hal ini dulu yang diajarkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam kepada putranya. Dan juga dikatakan man arada ilmal, ini tentang Al-Quran, tentang kitabullah. Man arada ilmal awwalina wal akhirin falyaqra'il Quran. Barang siapa yang menginginkan ilmu orang-orang yang awal dan ilmu orang-orang yang akhir, hendaknya yang membaca Al-Quran. Al-Quran memang luar biasa. Al-Quran syarat pengetahuan, syarat ilmu. Dan Al-Quran ketika memberikan petunjuk dan cahaya bagi manusia itu mempunyai 1001 cara untuk membuat manusia itu memahami sesuatu. Kadang-kadang seseorang, katakanlah dia tidak paham bahasa Arab, dia tidak terlalu pandai memahami langsung makna Al-Quran, tapi seseorang yang membaca Al-Quran dengan ketulusan, sambil dia berwudu di tengah malam, kemudian dia baca sambil mencari petunjuk dari ayat-ayat Allah dengan kekuatannya mampu menyampaikan petunjuk-petunjuk lewat sekedar membaca Al-Quran. Jadi menarik ini ya. Riwayatnya berbunyi man arada ilmal awwalina wal akhirin falyaqra'il Quran. Barang siapa yang ingin ilmu orang-orang awal dan orang-orang akhir, hendaknya yang membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran saja, membaca saja itu punya kekuatan untuk menyampaikan manusia pada ilmu-ilmu. Di riwayat lain dikatakan, ini Imam Ali ya, dalam salah satu kalimat di Nahjul Balaghah, beliau mengatakan ala inna fihi ilmu ma ya'ti wal hadits anil madi wa dawa'u da'ikum wa nadmi amrikum. Dalam Al-Quran itu ada ilmu-ilmu generasi mendatang dan juga ada cerita tentang masa lalu. Al-Quran adalah obat bagi
berbagai penyakitmu. Wa nadmi amrikum. Al-Quran itu kalau kamu baca, dia akan membuat hidupmu teratur. Dia memberikan aturan dalam hidupmu. Wa nadmi amrikum. Nah, ada baiknya di sini kita berbicara tentang sejauh apa manusia itu bisa memahami Al-Quran. Memang kalau kita lihat dalam berbagai macam riwayat dan para ulama itu membagi ada 4 kelompok. Ada 4 kelompok yang masing-masing itu ya punya kemampuan untuk memahami Al-Quran. Al-Quran itu kalau zahirnya ya yang disebut bilisanin arabiyyin mubin, ya turun dengan bahasa Arab yang jelas, ya memang zahirnya Al-Quran itu boleh jadi setiap orang yang mengerti bahasa Arab ya, atau orang yang tidak mengerti tapi dia mendapatkan penjelasan dari orang yang mengerti bahasa Arab dia akan paham makna-makna zahir Al-Quran ya. Awam manusia bisa memahami makna-makna zahir Al-Quran. Makna-makna zahir Al-Quran semua orang bisa memahaminya, atau kebanyakan orang bisa memahaminya. Contoh ketika terjadi dialog antara Ar-Rasul dengan orang-orang musyrik Makkah, ketika orang musyrik Makkah itu bertanya kepada Ar-Rasul atau memberikan pertanyaan seperti ini, mayyuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur, lebur dan lapuk berserakan seperti ini? Ya, jadi ketika itu boleh jadi ketika menggali sebuah tanah kubur untuk memakamkan sebuah jenazah, kemudian mereka sampai pada tulang manusia yang sebelumnya dikubur di situ. Kemudian salah seorang dari orang musyrik Makkah itu mengambil sebagian tulang dan meremasnya dengan tangannya sehingga hancur tulang itu. Dan ketika dia tahu bahwa Ar-Rasul mengatakan bahwa manusia akan dibangkitkan setelah kematiannya, sambil mengejek dia berkata, man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur berserakan seperti ini? Kemudian di surat Yasin itu Rasul disuruh menjawab, qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan wahai Muhammad, kalau dia bertanya siapa yang bisa menghidupkan, yang menghidupkan tulang-tulang itu adalah zat yang menghidupkan mereka untuk pertama kali. Artinya kalian kan tidak bisa pungkiri kan bahwa mereka yang sekarang menjadi tulang ini dulunya pernah hidup kan? Pernah hidup, pernah melihat, pernah mendengar, pernah berbicara. Kalian kan meyakini itu kan? Ketika kalian meyakini itu, berarti kalian tidak bisa memungkiri bahwa sesuatu itu bisa hidup, bisa wujud, bisa berpikir, bisa berbicara, bisa melihat, bisa mendengar. Nah, kekuatan yang mampu menciptakan manusia hidup seperti itu dan telah terbukti, maka dia untuk menciptakannya yang kedua kali, yang ketiga kali, itu tidak ada yang mustahil. Artinya kalau kamu ragu bagaimana tulang ini bisa hidup, harusnya kamu ragu dari awal. Kenapa kamu tidak meragukan kehidupan mereka yang pertama? Dan apa dasarmu untuk meragukan kehidupan yang kedua? Ketika kehidupan yang pertama kalian lihat dengan mata kalian sendiri dan kalian tidak bisa memungkirinya, maka kalian juga tidak punya alasan untuk memungkiri kehidupan yang kedua. Karena kehidupan yang pertama itu ada, dan bahwa manusia itu bisa hidup, manusia bisa melihat, bisa mendengar. Ya. Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Yang menghidupkan adalah yang menghidupkan mereka untuk pertama kali sebelum menjadi tulang seperti sekarang ini. Nah, ini mungkin hal-hal yang bisa dipahami oleh semua orang. Sebuah pertanyaan dan sebuah jawaban. Itu jadi Al-Quran atau ayatul Quran ada sisi zahirnya yang boleh jadi bisa dipahami oleh kebanyakan manusia, oleh awamun nas. Nah, kemudian di Al-Quran juga ada hal-hal yang sangat detail, yang sangat rinci. Ya. Yang itu bisa dipahami oleh para peneliti, oleh al-mutakhassisun. Tidak semua orang bisa memahaminya. Sebagai contoh, Al-Quran itu dengan bahasa Arab yang sangat fasih dan sangat detail, sangat teratur. Ya. Sehingga semua hurufnya itu mempunyai isyarat makna. Dan tidak akan memahami isyarat-isyarat makna dari kalimat-kalimat Al-Quran kecuali orang-orang yang memang melakukan pendalaman, pakar, mutakhassis, ahli di bidang tafsir Al-Quran.
Jadi ada tingkat pemahaman yang berikutnya selain yang bisa dipahami oleh awam adalah pemahaman yang dimiliki oleh al-mutakhassisun ya. Jadi ini ulama tafsir, orang-orang yang bergelut dengan Al-Quran, menghabiskan umurnya untuk memahami detail-detail Al-Quran atau daqaiqul Quran. Nah, itu bisa dipahami oleh mereka, tidak oleh awamun nas. Kemudian Al-Quran juga punya tingkatan yang lain. Tingkatan yang lain yaitu adalah hanya dipahami oleh ashabul qulub as-safiyah. Di Al-Quran ada sisi-sisi maknawi dan sisi-sisi yang suci yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang punya hati yang bersih dan suci. Orang-orang yang melakukan tazkiyatun nafas, melakukan pembersihan diri, ya mereka melihat cahaya Al-Quran dengan mata batin mereka. Ini kan sudah kita bahas kan, bahwa man akhlasa lillahi arba'ina sabahan jarad ya nabiul hikmah min qalbihi ala lisani. Jadi orang ini harus melakukan tirakat, tazkiyatun nafas. Ketika dia sampai pada kebersihan jiwa dan pembersihan diri, baru dia punya kemampuan, baru hatinya aktif. Kalau hatinya aktif, maka dia bisa memahami ayat-ayat Al-Quran. Makanya kan ada ayat, afala yatadabbarul Quran am ala qulubin akfaluha. Jadi memang ada berbagai ada makna-makna ya, daripada Al-Quran yang ini sudah tidak bisa dipahami oleh orang awam, juga tidak bisa dipahami oleh para pakar atau mereka yang melakukan penelaahan atau penelitian ya dan kajian tentang Al-Quran, tapi hanya bisa dipahami oleh ashabul qulub as-safiyah, orang-orang yang punya hati yang bersih. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat adalah Al-Quran secara keseluruhan, al-asrar Al-Quraniyah yang tak terbatas. Ini kan kalau awam itu memahami permukaannya saja, zahirnya saja. Khawas ya sedikit detail-detailnya dia paham. Ashabul qulub ya setinggi mereka melakukan penyucian diri. Tapi Al-Quran adalah sebuah kitab yang di dalamnya ada tibyanun likulli syai', ada penjelasan atas segala sesuatu. Ma farratna fil kitabi min syai', di Al-Quran ada semua hal. Nah, yang memahami semua hal dan penjelasan akan segala sesuatu di Al-Quran ini bukan sembarang manusia. Ini adalah manusia-manusia suci yang kita kenal dengan al-ma'sumun alaihimussalam. Mereka lah yang hanya bisa memahami dan bisa menyampaikan al-asrar Al-Quraniyah yang tak terbatas itu. Nah, sementara al-awam, al-khawas atau ashabul qulub as-safiyah hanya memahami sedikit secercah dari Al-Quran. Tapi keseluruhan Al-Quran ada pada al-ma'sumun alaihimussalam. Nah, untuk hal ini saya akan bacakan sebuah ayat dan beberapa riwayat untuk kita juga bisa memahami bahwa sebenarnya status kita terhadap Al-Quran itu seperti apa. Bahwa Al-Quran adalah sebuah sumber yang tak terbatas, kata Imam Ali, la tafna ajaibu wa la tanqadi gharaibu, ya. Ini menyiratkan makna ketak terbatasan. Sementara ilmu kita sedikit, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi tidak mungkin yang qalil itu bisa memahami sesuatu yang tak terbatas. Makanya ada ayat seperti ini di Al-Quran. Ini di surat Al-Ankabut ya, ayat 49. Ayat berbunyi, bal huwa ayatun bayyinatun. Al-Quran adalah ayat-ayat yang jelas. Di mana jelasnya? Fi suduril ladzina utul ilm. Di hati orang-orang yang diberi ilmu. Bukan orang-orang yang mencari ilmu ya, yang diberi ilmu. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa dzalimun. Nah, siapa mereka? Dalam riwayat-riwayat kita ada lebih dari 20 riwayat yang menjelaskan tentang bahwa ini adalah ayatun bayyinat di hati orang-orang yang diberi ilmu. Siapa mereka ini? Dalam riwayat-riwayat kita disebutkan, ada riwayat seperti dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam yang berkata, bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladzina utul ilm qala humul a'immah. Mereka adalah para imam suci ahlul bait alaihimussalam. Riwayat dari Imam Baqir alaihissalam, bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladzina utul ilm thumma qala ama wallahi aba Muhammad ma qala baina daffatayil mushaf qultu man hum ju'iltu fidak. Siapa mereka itu? Fi suduril ladzina utul ilm, siapa mereka itu? Kemudian qala, Imam Baqir berkata, man asa ayyakunu ghairana. Kira-kira siapa yang bisa menjadi
orang-orang itu selain kami, kata Imam Muhammad Al-Baqir alaihi salam. Riwayat lain dari Al-Imam Ja'far Shadiq alaihi salam ketika menjelaskan ayat ini, qala humul a'immah khassah, ditambah dengan khosoh, ya. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Siapa mereka? Al-a'immah khassah, para imam secara khusus. Riwayat dari Muhammad ibn Al-Fudail, qala sa'altu an qaulillah bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladzina utul ilm, qala humul a'immah khassah. Riwayat lain lewat jalur lain juga mengatakan secara khusus adalah mereka para imam suci Ahlul Bait alaihimussalam. Nah, jadi itulah hal-hal penting pertama yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam kepada putranya Imam Hasan, yaitu wa an abtadi'aka bi ta'limi kitabillahi azza wa jalla wa ta'wilih wa syara'il islam wa ahkamih wa halalihi wa haramih la ujawizu dzalika bika ila ghairi. Aku tidak akan memulai hal lain sebelum hal-hal yang terkait dengan Al-Quran, halal haram, hukum dan syariat aku sampaikan padamu. Dan seyogianya kita sebagai pengikut Ahlul Bait, pengikut Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam juga menjadikan hal-hal penting awal tadi itu adalah merupakan materi-materi awal yang kita sampaikan kepada putra-putri kita yang harus dipahami oleh putra-putri kita. Nah, saya kira pada malam hari ini kita akan berhenti ya sampai di sini, karena kalau kita masuk pada bagian berikutnya nanti akan mengambil waktu yang cukup panjang. Insyaallah bagian-bagian lain dari wasiat ini yang sebenarnya masih cukup panjang kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Naam, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.